Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan informasi ini ditunggu-tunggu oleh semua pihak yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada tanggal untuk pembuatan SKP. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Informasi lengkapnya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu, seringkali pertanyaan itu masuk pada saya, entah di WhatsApp, entah di Telegram, maupun di kolom komentar yang ada di channel ini. Tentang, Mas, tanggal untuk SKP itu kapan dibuat? Nah, disitulah saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu, karena masih belum ada dasar di situ. Nah, di sini saya telah memiliki surat informasi dari Provinsi Jawa Timur, yaitu dari BKD Provinsi Jawa Timur, tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Nah, suratnya seperti ini. Di sini suratnya adalah nomor 860916204.3/2022. Perihalnya adalah pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepadanya adalah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di tempat. Isi suratnya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. A. SKP pegawai ASN tahun 2022 diupload di Simaster paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2023. Diupload di Simaster paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2023. Dengan artian, sebelum tanggal 10 Januari tahun 2023, semua SKP sudah ditandatangani dan sudah siap diupload. Bukan tanggal 10 Januari 2023 Bapak Ibu masih akan membuat SKP. Itu hal yang salah. Perlu digarisbawahi, 10 Januari tahun 2023 SKP sudah diupload di Simaster. Bukan lagi membuat. Kemudian B. Kurva pola distribusi pegawai yang sempurna dibentuk dari SKP seluruh pegawai ASN pada perangkat daerahnya masing-masing. Ingat, kurva pola distribusi pegawai yang sempurna dibentuk dari SKP seluruh pegawai ASN di perangkat daerahnya masing-masing. Seandainya dinas pendidikan, maka dalam satu perangkat dinas pendidikan itu harus selesai semua. Seandainya masih belum selesai, maka kurva tidak bisa dicetak. Oleh sebab itu, maka mohon dengan sangat bantuan di seluruh instansi di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera menyelesaikan SKP-nya pada aplikasi Simaster agar kurva itu terbentuk. Nah, kasihan yang ingin naik pangkat tidak bisa jadi naik pangkat karena satu orang ASN yang enggan membuat SKP. Kemudian C. SKP kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja mandiri wajib memuat 4 perspektif, yaitu perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Dan 4 perspektif ini sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua bagaimana langkah untuk membuat SKP pegawai ataupun pejabat eselon, yaitu 4 perspektif. Nah, di kepala unit itu membuat SKP 4 perspektif. Oleh sebab itu, maka yang masih belum membuat SKP 4 perspektif, segera kerjakan sekarang. Bisa Bapak Ibu ubah. Dan sudah saya jelaskan di channel ini. Atau nanti bisa Bapak Ibu lihat di kolom komentar atau kolom deskripsi di bawah. D. Pengisian SKP akhir tahun sebagai berikut. Tanggal pembuatan SKP yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. D. Dalam pengisian SKP akhir tahun sebagai berikut. Tanggal pembuatan SKP yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Jadi tanggal pembuatan SKP-nya itu mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Jadi pada periodenya itu Bapak Ibu. Nah, biar lebih detail lagi untuk pembuatan tanggal SKP di Simaster akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya agar Bapak Ibu lebih memahami tentang bagaimana langkah membuat tanggal atau mencantumkan tanggal di SKP dan kemudian bagaimana langkah untuk mencetaknya. Akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya.
Kemudian tanggal evaluasi SKP itu tanggal 31 Desember tahun 2022. Tanggal dibuat dokumen evaluasi kinerja oleh pejabat penilai tanggal 31 Desember tahun 2022. Tanggal diterima dokumen evaluasi kinerja oleh ASN tanggal 31 Desember tahun 2022. Jadi ini perlu Bapak Ibu bisa dicatat. Kemudian yang kedua, pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Ini untuk tahun 2023. A. Kinerja individu diselaraskan dengan kinerja organisasi. Maka rencana hasil kerja ASN harus memiliki 2 indikator kinerja individu. Jadi harus memiliki minimal 2 indikator kinerja individu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan untuk tahun 2023 nantinya ada keselarasan antara RHK dengan indikator-indikator kinerja yang lainnya. Nah, karena tahun 2022 itu masih proses transisi sehingga saat ini jika kita lihat di e-master Bapak Ibu pasti tidak selaras antara SKP yang di atas di situ sama dengan rencana kinerja atau rencana aksi itu tidak sesuai. Bisa dibuktikan sendiri. Atau memang ada yang sesuai. Nah, ini ada juga yang tidak sesuai. Tapi untuk tahun 2023 nantinya akan terintegrasi Bapak Ibu. Kemudian rencana aksi ASN harus selaras dengan rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu. Nah, ini untuk tahun 2023 nantinya yang tidak sesuai nantinya harus selaras dan harus sesuai. Kemudian C. Kinerja utama jabatan fungsional diselaraskan dengan butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kinerja tambahan jabatan fungsional memuat tugas lain di luar kegiatan jabatan fungsional yang diberikan oleh pimpinan untuk mendukung capaian kinerja organisasinya. D. Pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja secara periodik dan tahunan dengan memberikan predikat kinerja pegawai. Nah, yang D di sini maksudnya Bapak Ibu ini sudah dikerjakan di tahun 2022. Bahwasanya untuk SKP itu dilakukan secara periodik per bulan. Predikat kinerja per bulan itu kan sudah dilakukan mulai bulan Juli untuk tahun 2022. Dan juga ada penilaian evaluasi kinerja akhir tahunan. Jadi harus sama-sama dikerjakan. E. ASN yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat dan merealisasikan SKP akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ingat, bagi Bapak Ibu yang enggan membuat SKP, tidak mau membuat SKP, dan bermalas-malasan tidak mau membuat SKP, nantinya akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, yaitu tentang disiplin PNS. Siap-siap bagi Bapak Ibu yang tidak mau membuat SKP, siap-siap. Karena Bapak Ibu tidak membuat SKP maka menghambat ASN lainnya untuk mencetak SKP. Perlu diketahui bahwasanya saat ini SKP bisa dicetak ketika satu ASN itu sudah ataupun dalam satu instansi itu sudah mengerjakan SKP-nya semua. Karena kurvanya akan bisa dilihat nantinya. 3. Perangkat daerah wajib memberikan apresiasi berupa sertifikat penghargaan kepada satu orang ASN per jenjang jabatan sebagaimana terlampir sebagai the best employee of the month dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu perangkat daerah wajib. Nah, ini hukumnya wajib ya Bapak Ibu memberikan apresiasi berupa sertifikat kepada satu orang ASN per jenjang jabatan sebagaimana terlampir. Nantinya ada lampiran setiap bulannya. A. Kualifikasi ASN akan menjadi kandidat the best employee of the month adalah ASN yang memberikan kontribusi dan inovasi terbaik bagi perangkat daerah. B. Metode pemilihan kandidat the best employee of the month dapat dilaksanakan melalui rapat tim penilaian kinerja pada perangkat daerah atau metode polling ASN dari perangkat daerah tersebut setiap bulannya. Jadi setiap bulan. C. Kepala perangkat daerah dapat memberikan apresiasi tersebut setiap awal bulan berikutnya pada saat apel pagi. Jadi misalnya di bulan Januari ini kan sudah terrealisasi di bulan Januari untuk penilaiannya, maka bisa diberikan sertifikat tersebut saat apel di awal bulan Februarinya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian saudara disampaikan terima kasih. Nah, di sini ada lampiran. Lampirannya di sini berupa sertifikat. Contoh sertifikat Best Employee of Januari 2023 diberikan kepada di sini namanya. Nah, seperti itu nanti. Nah, di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023. Dan di sini ada RHK kerja JPT Kepala Unit Mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Ada 4 perspektif yaitu penerima layanan di mana rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagai penjabaran renstra perangkat daerah. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri
Nah, seperti itu. Untuk proses bisnis, reformasi birokrasi perangkat daerah, tata kelola pemerintahan ini termasuk penguatan internal dan anggaran, pengelolaan anggaran perangkat daerah. Ini 4 perspektif untuk kepala unit atau JPT. Kemudian ada kategori The Best Employee of the Month per jenjang jabatan. Di sini per jenjang jabatan Bapak Ibu, yaitu mulai dari jabatan yang paling rendah sampai dengan eselon yang paling tinggi, yaitu sekelas sekda di sini Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sampai saat ini mensupport Aba Channel, sehingga Aba Channel bisa berkembang pesat seperti saat ini. Tanpa Bapak Ibu semua, tanpa dukungan dan support Bapak Ibu semua, Aba Channel tidak bisa seperti saat ini. Dan terima kasih sekali lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SCDD Aba Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.